Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Baik, pagi ini saya akan membahas mengenai asset backed securities dan underlying dari setiap perusahaan yang IPO. Supaya Anda mengerti dan tidak menyalahkan, sahamnya gocap, terus sahamnya nggak bergerak, terus Anda nyangkut. Anda lupa, pada saat Anda membeli suatu saham, Anda sekaligus membeli dua hal. Pertama, peluang keuntungan, kedua resiko. Ya. Jadi kalau Anda tahu pada saat Anda membeli suatu saham, Anda mendapat dua peluang, ya jangan nyalain siapa-siapa kalau Anda rugi. Ya, maki-maki, marah-marah, itu Anda sedang mempertontonkan kebodohan Anda sendiri. Oke, saya mau kasih tahu bahwa setiap perusahaan yang melantai di bursa, yang dia jual adalah looking forward statement, atau biasa saya sering menyebutnya fakta yang tertunda. Hari ini dia punya 20 restoran dan dia ingin punya 200 outlet restoran. Boleh dan sah-sah saja. Dan di bursa dengan going concern seperti itu Anda dikasih duit. Tapi problemnya pada saat mereka melantai IPO, kesalahan terbesar mereka adalah, contoh, mereka IPO 250 miliar, dapat duit 250 miliar, langsung mereka shift duit itu langsung ke real sektornya. Mereka langsung bangun ruko-rukonya, restorannya, ataupun yang punya pabrik langsung ekspansi pabrik, membesarkan pabrik dengan duit IPO 250M. Itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Pada saat Anda masuk dalam bentuk investasi, total 250 yang Anda dapatkan dari proceed IPO, Anda sudah salah. Karena yang diharapkan pada saat Anda melantai, 80% itu Anda harus gunakan dana IPO itu untuk working capital atau modal kerja. Bukan langsung 80% investasi, salah. 80% working capital, 20% untuk investasi. Kenapa kita buat seperti itu? Yang diharapkan kita adalah merebut dulu market share kita, memperbesar dulu market share kita, baru menambah line produksi. Kalau kita langsung menambah line produksi, membesarkan pabrik, ingat, tahun depan Anda udah terdepresiasi. Depresiasinya tiap tahun besar. Ujung-ujungnya kalau penjualan Anda tidak naik atau revenue Anda nggak naik, buku Anda langsung merah. Ya, jadi apa yang disarankan 80% untuk working capital itu Anda harus kejar dulu marketnya. Setelah Anda rebut market share-nya, otomatis permintaan makin tinggi, otomatis Anda perlu membuka line produksi yang baru. Dengan demikian prosesnya seperti itu. Dan kedua, fundamental yang Anda jalankan di real sector itu tidak akan bisa mengejar akselerasi percepatan dalam pergerakan saham Anda. Emiten yang melantai di bursa, kalau dia melakukan transaksi di secondary marketnya, setiap tahun dia berpeluang bisa mendapat 500 miliar dari transaksinya. Tergantung besar kecil emitennya. Tetapi rata-rata ratusan miliar. Artinya setiap tahun dia punya mesin uang untuk dia dapatkan mengembangkan modal kerja dan market share-nya, baru kemudian berinvestasi. Jadi jangan stuck. Begitu IPO 250 bangun pabrik, akhirnya stuck, sahamnya gocap, nggak bisa bergerak lagi, nggak bisa dipungut lagi, karena apa? Nggak ada duit. Nah, terus datang nanya, bisa nggak Pak Fir, pakai uang Pak Fir? Anda aja nggak percaya pada perusahaan Anda, bagaimana investor akan percaya untuk membeli saham Anda? Jadi bongkar mindset. Cara IPO ataupun proceed IPO yang benar itu 80-70% modal kerja, 20%, 30% untuk investasi. Dengan demikian, fundamental di real sektor jalan,
harga saham di market juga bagus. Ya, so Anda ya bagi retail, Anda tinggal lihat apa yang saya ajarkan, lihat saja di operating profit. Apabila operating profit masih menguntungkan, Anda boleh pertimbangkan. Tapi kalau floating share marketnya sudah di atas 30%, Anda harus hindari. Karena bisa saja mereka sudah mulai menggadaikan sahamnya. Demikian itu saja knowledge sharing saya tentang melihat perusahaan yang sudah IPO dan semoga bermanfaat. Happy cuan konsisten.